Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Nati, dan selamat pagi, Bu Gelar-Gelar Mustika. Kali ini, pada kesempatan kali ini, kami sebagai kelompok 4 ingin menyampaikan laporan manajerial perkantoran dari mata kuliah manajemen perkantoran oleh kelompok 4. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh slide? Kenalkan, nama saya Rizky Agung Sutrimo dengan NIM 1103624023. Perkenalkan, nama saya Anissa Patikasari dengan NIM 1103624055. Kami perkenalkan, nama saya Zainab Mutia dengan NIM 11036240065. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Eh, Selanjutnya, kami akan masuk pada materi pertama. Kepada pemateri pertama, Rizky Agung Sutrimo, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu laporan manajerial. Secara harfiah atau secara asal kata laporan atau dalam bahasa Inggris disebut report itu berasal dari bahasa Latin, yaitu yang berarti syarat atau mundur, dan portare yang berarti membawa atau menyampaikan. Yang jika keduanya ini digabungkan, maka akan memiliki arti menyampaikan informasi yang diperoleh sebelumnya secara lengkap. Boleh di next. Dalam De Liang Ji pada tahun 2007, laporan adalah karangan atau informasi yang dihimpun di dalam dan disajikan secara tertulis. Menurut Badri Munir Sukoco pada tahun 2007 mengatakan bahwa laporan manajerial merupakan perwujudan pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan atas pemberian kepercayaan dalam melaksanakan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Dari beberapa contoh atau pendapat dari tokoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa laporan manajerial adalah dokumen tertulis yang ditulis secara resmi atau secara profesional yang ditujukan kepada atasan untuk atau dalam rangka dasar dalam pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf, masih dijelaskan oleh saya. Selanjutnya itu ada fungsi laporan manajerial. Laporan manajerial menurut Koswara pada tahun 2021 memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai alat pertanggungjawaban. Maksud dalam pertanggungjawaban di sini ialah pertanggungjawaban dari orang yang diberikan tugas kepada atasan yang memberikan tugas. Yang kedua itu sebagai sarana untuk memberikan informasi. Di dalam laporan sendiri ini terdapat informasi yang berasal dari berbagai bagian di dalam organisasi yang kemudian dikumpulkan dan membentuk laporan ini. Maka dalam laporan ini terdapat banyak informasi di dalam suatu organisasi. Yang ketiga itu sebagai dasar pengembangan. Dari informasi yang sudah disajikan di dalam laporan ini, nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan organisasi ke depannya. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Eh, yang selanjutnya ada tujuan laporan manajerial. Tujuan dari laporan manajerial ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu mengatasi masalah, mengambil keputusan, dan menemukan gagasan. Dalam organisasi dapat terjadi kesalahan dalam perhitungan maupun keputusan. Dengan laporan manajerial, sumber-sumber masalah dalam organisasi dapat diketahui dan ditangani dengan tepat. Kemudian dalam mengambil keputusan, organisasi akan terjadi pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi. Dengan laporan manajerial, dasar pengambilan keputusan akan dipertimbangkan berdasarkan hasil objektif sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Tujuan selanjutnya itu menemukan gagasan. Nah, dengan laporan
manajerial akan terkumpul berbagai informasi dalam setiap bagian organisasi yang kemudian akan memunculkan ide-ide gagasan baru untuk mengembangkan organisasi. Tujuan dari laporan ini pada umumnya untuk mengatasi suatu masalah, untuk mengambil suatu keputusan yang lebih baik, lebih efektif, dan mengetahui kemajuan serta pengembangan suatu masalah untuk mengadakan pengawasan dan perbaikan untuk menemukan teknik-teknik baru, seperti yang dikatakan oleh Hidayat Irfanda pada 2022. Well, the next. Kemudian ada syarat-syarat laporan manajerial. Syarat-syarat laporan manajerial menurut G pada tahun 2000 sebagai berikut. Yang pertama, ada kecermatan atau accuracy, yaitu laporan manajerial merupakan suatu bahan yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, laporan manajerial membutuhkan kecermatan. Yang kedua, yaitu ketepatan waktu. Nah, faktor waktu ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Apabila penulisan laporan tidak memenuhi syarat ini, maka akan terjadi em, kesenjangan waktu dan waktu tidak akan selesai pada saat yang dibutuhkan. Ini dapat mengakibatkan kesalahan yang fatal dalam eh, pekerjaan selanjutnya. Yang ketiga itu kecukupan. Laporan manajerial harus memiliki kecukupan. Faktor ini berkaitan dengan masalah yang akan disajikan dalam laporan. Apabila cakupan masalah kurang mencukupi, niscaya permasalahan yang akan diambil tidak akan tepat. Kemudian yang selanjutnya ada kesederhanaan atau simplicity. Laporan juga harus menyederhanakan permasalahannya dalam bahasa yang mudah dimengerti. Apabila tidak terdapat kesederhanaan atau bahasa kurang dimengerti, maka laporan manajerial em, memiliki kurang relevansi dan tidak mudah dipahami oleh manajer terhadap tujuan penulisan laporan tersebut. Yang selanjutnya ada kejelasan atau clarity. Penggunaan bahasa yang jelas dan tepat harus dilakukan. Hal ini disebabkan karena waktu manajer begitu terbatas, penyajian data yang telah menjadi informasi akan memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan. Kelima, syarat ini harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka akan em, berdampak terhadap perusahaan. Oke, yang selanjutnya boleh di next. Selanjutnya ada sistematika laporan manajerial. Menurut Abdul Jalaluddin, laporan terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya yang pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, serta tujuan dari laporan manajerial. Yang kedua ini ada isi laporan dan pembahasan atau tubuh laporannya itu bagian yang memuat isi utama. Yang ketiga ada penutup, bagian akhir suatu laporan berupa kesimpulan yang berisi penilaian positif atau negatif. Dan tidak semua laporan manajerial itu memiliki sistematika laporan yang sama tergantung jenis laporan tersebut dan kebijakan yang diberikan oleh perusahaan. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya Anissa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isi dari laporan manajerial perkantoran yang contohnya akan kami berikan saat ini juga.
Apakah sudah muncul di layar, teman-teman? Oke, baik. Nah, di sini pertama-tama saya akan memberitahu apa sih isi dari laporan manajerial ini. Nah, isi dari laporan manajerial ini menurut dari Rusdiana et al. Yang dikemukakan pada tahun 2021 itu terdapat 7 isi. Yang pertama itu ada halaman judul, yang kedua itu ada daftar isi, ketiga ada pengantar, keempat ada ringkasan, kelima batang tubuh, keenam penutup, dan ketujuh lampiran. Nah, pertama-tama di sini ada judul dari laporan tersebut yang berjudul Laporan Pertanggungjawaban Manajerial Sekolah Dasar Negeri Karangdawa 01 Tegal. Nah, di judul ini merupakan bagian penting dari sebuah laporan karena judul ini menentukan identitas dari laporan tersebut seperti dari mana laporan ini berasal dan apa saja sih yang terkemuka dalam laporan ini yang bisa dilihat dari halaman judul. Nah, di sini terkemuka kalau misalkan laporan ini adalah laporan dari SD Negeri Karangdawa 01 Tegal yang dibuat pada tahun 2024 yang disusun oleh kepala sekolahnya bernama Kesatria Lalusya SPD. Oke, di next. Nah, di next yang kedua ini ada halaman daftar isi. Daftar isi ini adalah halaman yang memuat mengenai isi dari laporan tersebut disertai dengan halaman-halaman dari laporan tersebut, bagian-bagian tersebut begitu. Next. Oke, di next ini ada kata pengantar. Kata pengantar ini adalah halaman yang tujuannya itu untuk memberi arahan, memberi pembukaan mengenai laporan tersebut. Jadi sebelum laporan tersebut mengemukakan mengenai isi dari yang akan disampaikan dari laporan tersebut, nah kata pengantar ini bertujuan buat ngasih tahu pembaca nih kalau semisalkan laporan ini disusun untuk apa dan sebagainya begitu. Dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, selanjutnya setelah kata pengantar itu ada lembar pengesahan. Maaf teman-teman dan Ibu Glora Mestika dan Ibu Prof Neti. Di sini seharusnya ada di page selanjutnya, tapi ada kesalahan sedikit. Nanti sebelum diupload dan direvisi, ditaruh di folder akan dibenarkan kembali. Nah, selanjutnya di sini ada lembar pengesahan yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Nah, sebelum laporan ini disahkan, laporan ini diseminarkan terlebih dahulu seperti yang sebelumnya Prof. Neti jelaskan gitu. Laporan ini diseminarkan, setelah diseminarkan dan melalui berbagai pengecekan oleh setiap divisi, selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk disetujui dan ditandatangan. Nah, artinya kalau misalkan laporan itu telah disetujui dan ditandatangan, artinya laporan itu telah mutlak selesai begitu. Nah, selanjutnya di bab 1 pendahuluan. Nah, pendahuluan ini merupakan bagian dari ringkasan yang berisi mengenai latar belakang dan tujuan beserta juga landasan hukum yang mengelandasi pelaksanaan kegiatan sekolah dan juga penyusunan laporan ini gitu. Nah, selanjutnya yaitu di bab 2 ada mengenai kondisi umum sekolah. Nah, kondisi umum sekolah ini meliputi identitas sekolah, data peserta didik, dan juga data sumber daya manusia. Nah, bab 2 ini merupakan batang tubuh dari laporan, merupakan hal yang penting, hal yang menjadi penunjang dari laporan ini mengenai data-data dan juga informasi-informasi dalam sekolah tersebut gitu. Nah, yang ketiga itu ada sarana dan prasarana yang memuat kondisi sarana dan prasarana. Selanjutnya ada perkembangan tahun ini dan juga rencana pengembangan Sarpas ke depan. Nah, bab 3 ini juga sama seperti bab 2 yang merupakan batang tubuh dari laporan ini.
Sama seperti bab 4 juga, yaitu pengelolaan kurikulum dan pembelajaran yang berisi pelaksanaan kurikulum yang memuat eh, apa sih kurikulum, seperti apa sih yang dijalankan di sekolah tersebut, dan lain sebagainya. Dan juga ada supervisi akademik, evaluasi pembelajaran, gitu. Nah, bab 5 ini juga masih masuk ke kategori batang tubuh yang berisi laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini berisi sumber dana sekolah yang berupa dari dana bantuan operasional sekolah atau disingkat dana BOS. Selanjutnya dana alokasi khusus DAK, fisik pendidikan, dana komite sekolah, dana alumni, dan juga selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini terlampir di lampiran pada bagian terakhir dari laporan ini. Nah, selanjutnya ada prinsip pengelolaan keuangan. Oke, boleh di next. Oke. Next yaitu di bab keempat. Bab keempat ini berisi dari penutup yang isinya ada kesimpulan dan rekomendasi dan juga saran untuk keberlanjutan sekolah untuk tahun-tahun selanjutnya dan juga untuk eh, pelaksanaan perkantoran dan juga organisasi ke depannya begitu. Oke, next. Next, terakhir di bagian terakhir ini ada lampiran. Lampiran ini bisa berupa dari dokumentasi, laporan-laporan, dan juga data statistik gitu. Nah, di lampiran kali ini di laporan pertanggungjawaban SDN Karangdawa 01 Tegal itu yang pertama ada lampiran satu yang berisi laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini berisi laporan keuangan dari SD Karangdawa 01 Tegal selama 1 tahun menjalankan sekolah tersebut gitu. Di antaranya ada pengadaan buku dan ATK, kegiatan P5 dan ekstrakurikuler, pelatihan dan workshop untuk guru, utilitas seperti listrik, air, dan internet. Selanjutnya ada pemeliharaan fasilitas, maaf. Selanjutnya ada honor dan tunjangan guru honorer gitu. Nah, di lampiran kedua ini ada dokumentasi yang berisi dokumentasi dari kegiatan-kegiatan di dalam SD Negeri 1 Karangdawa, Tegal. Nah, berikut dari contoh dari laporan manajerial perkantoran yang ada di salah satu sekolah, yaitu di Sekolah SD Negeri 1 Karangdawa. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari video kami pada hari ini yang akan saya serahkan kepada moderator. Maaf, kepada rekan kelompok saya. Baik, terima kasih kepada Anissa Fatikasari yang telah memaparkan contoh dari laporan manajerial kelompok 4. Tadi dari sekolah SD Karangdawa ya. Eh, Alhamdulillah laporan yang diberikan adalah laporan yang cukup lengkap. Maka kesimpulan yang bisa kami berikan yaitu laporan manajerial memainkan peran yang sangat krusial ya dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan dalam organisasi atau perusahaan atau sekolah. Nah, dokumen ini berfungsi sebagai alat komunikasi yang menyajikan informasi sistematis mengenai kinerja, tantangan, peluang, dan pertanggungjawaban kepada manajemen. Laporan manajerial tidak hanya berfungsi untuk mengawasi, menganalisis, dan merencanakan kegiatan, tetapi juga untuk mengevaluasi dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat. Nah, melalui laporan manajerial yang baik, seorang manajer atau pimpinan dapat mengidentifikasikan masalah, mengambil keputusan yang efektif, dan menemukan gagasan baru untuk pengembangan organisasi, perusahaan, maupun sekolah. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Rizky Agung Sutrimo dan Anissa Fatikasari. Terima kasih kepada Prof. Neti dan Bu Gelar-Gelar Mustika. Kami dari kelompok 4, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Eh, Selebihnya
Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.